Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Kamalia. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih muamalah. Di sini saya akan mewawancarai seorang mahasiswi IAIN Palangkaraya Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang bernama Wahinul Asmi. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Anda. Apakah Anda siap untuk saya wawancarai? Oh, siap. Baiklah, pertanyaan nomor 1 yaitu aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih mumakahat, D. Fikih ukubah. B. Fikih muamalah. Nah, ya itu jawabannya betul. Pengertian dari muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri dalam hubungan dengan manusia lainnya. Manusia dibatasi oleh syariat tersebut yang terdiri dari hak dan kewajiban. Selanjutnya yaitu berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia, B. Cobaan bagi manusia, C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Next, pertanyaan selanjutnya yaitu kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Rizam, atau D. Wan prestasi. B. Akad. Nah, ya itu jawabannya adalah akad. Akad adalah perjanjian atau ijab kabul antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali A. Gharar, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, atau D. Kemudaratan. C. Saling ridho. Pertanyaan selanjutnya yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabarru, B. At-tijarah, C. Al-ba'i, atau D. Perdagangan. A. At-tabaru. Nah, yaitu kalaunya al-ba'i itu juga termasuk nama lain dari jual beli. At-tijarah itu juga termasuk, dan perdagangan itu juga termasuk nama lain dari kata jual beli. Selanjutnya berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, atau D. Jual beli dengan ucapan atau tulisan atau isyarat. D. Jual beli dengan ucapan Selanjutnya, riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan utang Rp 100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan uang tersebut 150.000, disebut dengan riba. A. Riba fadl, B. Riba jahiliyah, C. Riba nasiyah, atau D. Riba qard. D. Riba qard. Yaitu riba qard adalah riba dalam utang piutang, yaitu dengan mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima utang atau muqtarid. Selanjutnya yaitu menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Qard, C. Al-ba'i, D. Ijarah. D. Ijarah.
Nah, ijarah itu sendiri berarti imbalan atau upah, sewa atau jasa. Pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Selanjutnya, memiliki manfaat dari waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Al-Ba'i, C. Ijarah, atau D. Kar. A. Ariyah. Nah, ya Ariyah itu adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya. Dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman. Pertanyaan yang terakhir, berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali A. Mudharabah, B. Syirkah, C. Muzarizah, atau D. Murabahah. C. Mujarizah. Narasumber yang kedua yaitu atas nama Saripah, kelas 2 Madrasah Aliyah. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Fikih Muamalah. Di sini saya ingin mewawancarai Anda dengan beberapa pertanyaan. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu aturan hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, ataukah B. Fikih muamalah, ataukah C. Fikih munakahat, ataukah D. Fikih ukubah. B. Fikih muamalah. Kedua adalah berikut yang merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia, ataukah B. Cobaan bagi manusia, ataukah C. dijadikan indah menurut pandangan manusia, ataukah D. bekal mencari dan mengembangkan ilmu. D. bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Pertanyaan selanjutnya adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. kontrak, B. akad, C. rizam, atau D. wan prestasi. B. akad. Pertanyaan berikutnya adalah syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali A. goror, B. al-jahalah, atau C. saling ridho, atau D. kemudaratan. C. saling ridho. Pertanyaan berikutnya adalah yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. at-tabarru, atau B. at-tijarah, atau C. al-ba'i, atau D. perdagangan. A. at-tabarru. Ya, itu adalah jawabannya at-tabarru. Kalau at-tijarah itu juga termasuk nama lain dari kata jual beli. Al-ba'i juga dan perdagangan juga termasuk dalam jual beli. Selanjutnya, berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A. jual beli oleh anak kecil, atau B. jual beli waktu azan Jumat, atau C. jual beli orang buta, atau D. jual beli dengan ucapan atau tulisan atau isyarat. C. jual beli antara orang tua. Itu termasuk dalam jual beli yang dilarang. Yang benar adalah jawabannya D. jual beli dengan ucapan atau tulisan atau isyarat. Selanjutnya, riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan utang Rp 100.000 lalu
lalu diisyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan Rp150.000, disebut dengan riba. A. Riba fadl, atau B. Riba jahiliyah, atau C. Riba nasiyah, atau D. Riba qard. D. Riba qard. Ya, jawabannya benar. Pertanyaan selanjutnya adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. qard, C. Albai, atau D. ijarah. A. Ariyah. Jawabannya adalah ijarah. Pertanyaan selanjutnya adalah memilihkan manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Albai, C. ijarah, atau D. qard. A. Ariyah. Ya. Pertanyaan terakhir adalah berikut yang termasuk akad atau kerjasama kecuali al-mudarab. A. Mudarabah, B. syirkah, atau C. muzarizah, atau J. murabahah. D. murabahah. Bukan, jawaban kalaunya murabahah itu masih termasuk kerjasama, jawabannya adalah muzarizah. Baiklah, terima kasih kepada narasumber yang sudah saya wawancarai. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kita saling sama-sama belajar dan saya juga masih belajar. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.